Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Islam Calitra, tempat kita mendengar kisah, bukan untuk melihat. Cerita yang mengalir pelan, menemani telinga, menemani hati. Kali ini, kita akan mendengar kisah Abu Nawas tentang sesuatu yang sering kita miliki, tetapi jarang kita sadari. Tentang hati, tentang niat, tentang timbangan yang tak pernah terlihat, tetapi menentukan segalanya. Pada suatu masa, Abu Nawas hidup seperti biasa. Tidak miskin, tidak pula bergelimang harta. Ia makan ketika lapar, beristirahat ketika lelah, dan membantu orang ketika mampu. Hidupnya tampak seimbang. Namun, justru di masa itulah ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Ada kegelisahan kecil yang muncul tanpa sebab yang jelas. Bukan kegelisahan karena masalah dunia, bukan pula karena kekurangan. Ia hanya merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang belum benar-benar selesai ia pahami. Setiap kali ia melakukan kebaikan, hatinya bertanya, untuk siapa ini sebenarnya? Pertanyaan itu datang berulang-ulang, tidak keras tetapi konsisten. Seperti tetesan air yang jatuh pelan namun terus-menerus hingga akhirnya membentuk lubang. Abu Nawas mulai memperhatikan dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia memperhatikan perasaan yang muncul setelah berbuat baik. Ketika dipuji, ada rasa senang. Ketika tidak diperhatikan, ada rasa kosong. Dari situlah ia sadar. Ternyata hatinya masih menimbang dengan ukuran yang salah. Ia pun mulai mengurangi banyak hal. Bukan mengurangi amal, tetapi mengurangi suara. Ia lebih jarang berbicara, lebih sering mendengar. Ia lebih banyak duduk, lebih sedikit tampil. Dalam keheningan itu, Abu Nawas menemukan bahwa hati manusia memiliki timbangan yang unik. Timbangan itu tidak terlihat, tidak bisa disentuh, tetapi selalu bekerja. Timbangan itu menimbang niat, bukan hasil. Menimbang kejujuran, bukan pengakuan. Suatu malam, Abu Nawas terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyentuh kulitnya. Ia duduk lama sebelum akhirnya bangkit untuk berdoa. Dalam doa itu, ia tidak meminta apa-apa selain satu hal, agar Allah meluruskan timbangan hatinya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian kecil yang terus berdatangan. Abu Nawas membantu seseorang, tetapi kebaikan itu disalahpahami. Ia memberi nasihat, tetapi tidak dihiraukan. Ia menolong, tetapi justru dicurigai. Dulu, hal-hal seperti ini mungkin akan melukai egonya. Namun kali ini, ia memilih diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika tidak ada yang tahu, apakah amal ini tetap bernilai? Jawabannya datang pelan, tetapi jelas. Nilai amal tidak bergantung pada siapa yang melihat, tetapi pada siapa yang diniatkan. Di suatu malam, Abu Nawas bertemu seorang pedagang tua. Pedagang itu tampak letih, wajahnya penuh garis usia. Mereka berbincang singkat. Dalam obrolan itu, pedagang tersebut berkata bahwa hidupnya terasa berat, meski hartanya cukup. Abu Nawas tidak memberi nasihat panjang. Ia hanya berkata bahwa mungkin yang membuat berat bukanlah hidup, tetapi beban dalam hati. Beban ingin diakui, ingin dihargai, ingin dianggap berjasa. Kata-kata itu sederhana, tetapi menancap dalam. Bahkan Abu Nawas sendiri merasakan getarnya. Ia sadar, ia pun pernah memikul beban yang sama. Malam itu, Abu Nawas kembali merenung. Ia menyadari bahwa banyak manusia lelah bukan karena terlalu banyak berbuat, tetapi karena terlalu berharap. Berharap pada manusia, berharap pada balasan, berharap pada pujian. Sejak saat itu, Abu Nawas mengubah cara pandangnya. Ia berbuat baik seolah-olah tidak ada yang akan mengingatnya. Ia membantu seolah-olah tidak akan pernah disebut namanya. Dan justru disitulah ia merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya menjadi ringan, tidurnya menjadi nyenyak, doanya menjadi lebih jujur. Tidak lagi dipenuhi daftar panjang permintaan dunia, tetapi rasa syukur yang sederhana. Waktu berjalan. Orang-orang mulai kembali mencari Abu Nawas. Bukan karena kisah lucunya,
tetapi karena ketenangannya. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia tidak lagi tergesa, tidak lagi ingin menang, tidak lagi ingin paling benar. Ketika ditanya apa yang berubah, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia berkata bahwa ia sedang belajar menimbang hidup dengan timbangan yang benar. Timbangan yang hanya Allah yang melihat jarumnya bergerak. Di usia senjanya, Abu Nawas memahami satu hal yang paling penting. Hidup bukan tentang seberapa berat amal kita di mata manusia, tetapi seberapa jujur niat kita di hadapan Allah. Dan pada suatu malam yang sunyi, ia berdoa lagi. Tidak panjang, tidak puitis. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika Engkau ridho, itu sudah cukup." Kisah Abu Nawas malam ini mungkin tidak ramai, tidak penuh tawa, tidak dipenuhi kejutan. Tetapi ia membawa satu pertanyaan yang layak kita simpan dalam-dalam. Untuk siapa sebenarnya kita hidup? Semoga kisah ini menemani Anda yang sedang sendiri, menemani perjalanan, menemani jeda, dan pelan-pelan meluruskan timbangan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.